tidak tahu that I will end up in operations. I don't know about that. I don't know that I'm going to be a COO. Then I tried what I think I like to do that time. Aku mulai dari HR, aku lulusan marketing, aku mulai dari HR, aku masuk ke marketing, and then I go to operations, and then I finally find that my soul is running operations. So the thing is that passion itu adalah sebuah kata-kata yang kita sangat overrate. I don't know my passion, but I want to find my passion. But actually passion comes from engagement. Jadi if you're not engaged with that, you will never know sebenarnya passion kamu itu di mana. So one tip ini sebelum kita masuk diskusi lainnya, don't worry if you feel like aku kayaknya belum ketemu nih bidangku apa, then you just keep trying, and then you keep experiencing, and then when you find that kayaknya ini aku dapet nih, you start to enjoy, and then when you start to enjoy, kamu akan merasa lebih semangat untuk achieve, and then you start to achieve more, and then you will say, this is my passion. But passion itu nggak akan datang sendiri dengan, kayaknya aku passionnya nyanyi, but you never sing, nggak pernah perform, nggak pernah trying to learn how to sing, then you will never know what is your passion is. So first, petunjuk adalah, don't worry if you feel that you're not there yet. Be sure that you're actually already there. You just need to engage more. Okay, let's discuss more tentang squiggly career. Jadi squiggly career is a concept that I found it's interesting, bahwa itu bukan sesuatu yang linear. Kalau kita misalnya zaman dulu, kita melihat karir itu seperti suatu tangga, kan? Kita misalnya habis masuk jadi trainee, habis trainee jadi supervisor team leader, team leader dulu baru supervisor, baru manager, hopefully one day akan jadi senior manager, kemudian head of department, and it's a straight line. But career is no longer like that. Career adalah sebuah perjalanan yang uget-uget, belok sana belok sini, but that is the new era. So kalau kita merasa kayak, I've already worked for X years, tapi kok belum naik, it doesn't mean that it's the end of the world, karena career sekarang it's no longer linear. And then the second one, I wanna guide you how to discover your strength. And then the third one is that how to bring the future to now. Okay, before that, aku mau ngecek dulu, kelihatannya di depan ada tamu. Sebentar ya. I'm really sorry. Really sorry, sebentar. Sangat dinamis. Nah, karena sangat dinamis, so what happens to now, actually, career path is disappearing. In the sense that career path yang tergantung sama orang untuk menciptakan career path untuk kita, itu sudah tidak ada. Jadi in the past, kalau kita ngeliat career path itu, kita masuk suatu perusahaan. Kita akan tergantung misalnya dari HR untuk, oke, sekarang giliran saya untuk dipromote, atau giliran HR untuk mempromot saya. But it means that we are depending ourselves kepada pihak eksternal untuk menciptakan suatu career path untuk kita. That notion itu already disappear. So career path is disappearing. Second one is that what I call as an always-on culture. Always-on culture itu artinya, Tezar, I'm really sorry, ternyata sekarang ada yang ngetok-ngetok. Bentar ya. Really sorry for this. Teman-teman nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung aja ya, klik di kolom komentar. Atau bisa langsung nyalahin ininya sih, mic-nya, bisa nanya langsung. Jadi kita serap ilmu sebanyak-banyaknya, guys. Yes, true. Kalau ada yang mau ada pertanyaan, if you want to ask directly, feel free to do so. So, career path is disappearing. Second is that there's no two days that are the same. Kalau kita lihat challenge sekarang itu kan kita jauh lebih dinamis. So, we are not expecting that you're going to be told what to do next. You need to create what you need to do. And then the second one is also what I call as an always-on culture. Kita lihat bahwa there is no downtime. Actually, I mean it's a good dan juga nggak good at the same time, bahwa kita memang expected untuk always being connected and always performing, and then also always responding. Then it is up
to us untuk create how we want to create our life and how we want to create our daily schedule. So this is the time for you with you, and then at the same time adalah creating operating process that works for you. Atau aku bilangnya adalah control the controllable. So you need to find what energize you. Jadi tadi aku bilang that is something that is really bad karena it means that we need to keep discovering, and then we need to try to feel ourselves. Is this energizing me? Does it energize me? Does it motivate me? Gitu. Dan kalau misalnya kita bicara, aduh, I don't feel like I'm going somewhere, I'm going anywhere, kita bisa menanyakan lagi ke diri kita, is it true bahwa pekerjaan ini yang membuat kita 100% jadi nggak bersemangat, atau it's just some aspect of the job itself. For example, aku misalnya, I like doing operations, tapi to be honest on this job motivated, and then that aspect adalah dealing with finance. Operations, I like to create the operation system, I like to create strategy, tapi when it comes to finance, untuk ngitung this is the amount of tax that I need to pay, ini yang harus dibudgetkan, aku bilang kayak, aduh nih kok angka semua kelihatannya sama semua. And then balik lagi ke sini, I know that that part itu necessary, but it doesn't motivate me and it doesn't energize me, so I need to create an operating system to make it work. Maksudnya, misalnya for example, I need to find a very good finance manager yang mengisi bagian yang I cannot do. So the most important thing, for example, is budget tracking dan juga accounting. So I need to ensure that the one that I hire itu really strong di sana. Okay, perhaps strategy, it's not the person's strong suit, but it's okay. Yang penting he or she complete me on the area yang I cannot do really well. Okay, so that's so what are these high demand skills? Kalau kita lihat sebenarnya kalau aku lihat like if I'm seeing startup to startup or companies to companies, what are these high demanded skills yang banyak dicari? So the first one is a sales experience. Nah, sales ini bukan berarti that you need to be a telesales, pick up the phone untuk selling, but your ability to sell anything itu akan sangat dipakai. So in a sense that dalam hal apapun, meskipun you're running an operations, you're running an HR, you're going to sell something, and then that something can be solution, that something can be strategy. So your ability untuk offering itu, it will be a very highly demanded skill. The second one itu adalah data analysis. So this is also, it is interesting bahwa kita data analysis itu one of the skills yang sangat susah. Jadi di sini kemampuan kita untuk melihat apa korelasi antara satu data dengan data yang lainnya, satu kejadian dengan kejadian lainnya. Kenapa ini terjadi? Karena ada ini, and then basing that into data analysis, itu sulit dicari di Indonesia. Interestingly, that is one of the highly demanded skill. Even di dalam Monash Indonesia sendiri, kita punya satu jurusan data science, because we know that finding a very skilled for data person di Indonesia, it's very difficult. The next one is growth skills. Growth skills ini adalah kemampuan untuk memastikan that you don't stop there, and then you ensure that anything you do will always grow. Baik itu dari sisi bisnis, dari sisi sales, you growing that skill. Ini adalah you need to have a differentiator from other person. Jadi bukan berarti kamu harus, maksudnya technical skills, for example, if you are good in doing, let's say you're good in doing coding, it's a technical skill. Or maybe you're not into coding, but you're really extremely good in doing, for example, writing piece untuk jadi PR release. That's also a technical skill. So
Having a technical skills will give you an edge. Ability to wear multiple hats, ability to listen, and then ability to get things done. Oh, this is skills that some can be taught university, mostly not. Some is also a combination dengan attitude. So for example, ability to get things done. So you're not only selling, but you're also going to make it done. So now question is how to discover your natural strength. It's not a short journey. I never knew that my strength will be in operations, but then I discover it through time. So how do I discover it? Adalah because it's a combination of experiences, and then I realized that it's part of natural talent. Jadi natural talent ini juga ketahuannya dari mana? Karena kalau dilihat dulu sekali, every time there is an event, itu aku sering koordinasi. Event RT, kemudian event apa di kelas, itu aku I like to coordinate things. So I realized that I like to create a system so that everything can work and everyone can work. And then apparently itu part of that natural talents plus dengan experiences, and then it becomes strength. Gitu. Okay, so discover your strength. There is some exercise. Okay, so the exercise I call it first burst. Kemudian nanti kita akan ada weakness identifier, convert weakness, and the natural talent. So for our first exercise, I want you to semuanya udah siap, ada pulpen dan juga kertas. Okay, so I'm going to make it even quicker. I'm going to make it 30 seconds. Sebentar. Jadi ini adalah aku ingin kalian untuk menuliskan hal-hal yang menurut kalian you are great at. So anything, you can say that you are great at writing, you can say you are great at emceeing, anything, sebanyak mungkin. I'm going to make it 30 seconds. Nanti kalau kalian mau lanjutin sendiri, it's okay. Okay? Let's start with 30 seconds. Now. Semuanya tulis ya. Tulis yuk. Down 20 things you are really great at. Ini bisa apapun. Ini nggak perlu validasi dari orang. It's just what you think that you are really good at doing. Okay. Oke, hip. Berapa ini ketemu nih? Reza berapa? Baru apa nih? 3 biji. Oke. Tapi kadang-kadang gitu ya. Kadang-kadang tuh kita tidak bisa mengidentify gitu apa aja yang kita sebenarnya bisa gitu. Yes. So ini kenapa aku kasih waktu sangat singkat, because this should be top of your mind. So something that you know that you are really confident in doing, dan you actually enjoy gitu melakukannya. Dan karena itu kenapa sebutnya first burst. Jadi langsung muncul. So the first list is your what you think is you're good at. Itu adalah your natural strength. Natural talent. Yang berikutnya adalah I want you to identify 3 weaknesses. Tadi kan katanya susah nih kalau nemuin kekuatan karena taunya cuma kelemahan doang. Nah, I want you to write down apa yang menurut kamu kelemahanmu. There's only 3. Let's give us another 30 seconds. Okay. What do you think that you are really weak at? Mungkin kalau tadi strength-nya adalah ngomong di depan umum, biasanya weakness-nya pasangannya adalah data. Because you like to speak, you like to present, but you don't like to process data. That's an example. Okay, so that weakness yang kalian tuliskan, you keep it also as a note. And then now what I want you to do adalah converting that weakness. Jadi converted, ini adalah sebagai contoh. Apa yang bisa menjadi, kamu tahu that is your weakness, but then the opposite side, you can use that sebagai sebuah kekuatan as a strength.
Jadi, for example, my weakness is analytical skill. I'm really bad in analytical. And then my converted strength, karena aku tahu that it was my weakness, my strength adalah aku sangat fokus kepada solusi. So I don't do that much of data mining, but I know that what I'm going to do next because that's a solution focus. I'm really bad at writing, so converted strength-nya adalah converting menjadi visuals atau graph atau presentation. Karena itu kenapa aku nggak suka bikin dokumen Word yang berpanjang lebar. If I'm going to show something, I'm just going to make a slide. So this is like you identify your weakness and then convert them into opposite strength. Maybe your weakness adalah data, for example, but then data crunching, but then perhaps your strength converted into a data presentation. Jadi, because there's always that pair. Dan understanding what is your weakness, itu berarti kamu akan tahu if you're going to work in a team atau you're going to lead a project, you know that forces atau support apa yang kamu butuhkan sehingga kamu bisa ensuring the success. So the next one is that tadi kan what you think that you are great at, and then the next one adalah what is your natural talents. What are your natural talents? And then di sini nanti mungkin exercise-nya bisa dilanjutkan. Setelah ini, I want you to ask your friend, your family, and your colleagues, teman-teman sesama pihak konya, apa ya yang mereka pikirkan tentang kekuatan saya. So it is not like, oh lu kok nanya ini mau apa istilahnya mau songong-songongan ya gitu. It's not about that, but sometimes other people can see it, something that you cannot see. So ini dengan kalian menanyakan apa namanya to your friend, family, and colleagues, ini kamu akan kelihatan ada aspek-aspek yang kamu nggak sadari sama ini, tapi apparently that's where they are coming through to you. So for example, on my case, ketika aku tanyakan teman-teman kantor, itu yang mereka bilang, one of it adalah, I will always go to Tantia about any cases, because mau itu divisi yang sama atau enggak, tapi Tantia can help me to find the solution. So, that's why kenapa aku akhirnya berani masuknya jadi enabler and over, because I like to enable things. Jadi ketika ada masalah, and then I want to enable things biar bisa working. So that is based on the feedback from my colleagues. Okay, so when you have, kamu udah punya list dari natural strength, and then you have your what is your grade at the first burst exercise, kamu punya feedback dari teman-teman kamu, and then you know your converted weakness into converted strength, and then you can make your strength stand out. So I think like kenapa banyak kejadian kayak aku nggak merasa passionate, aku nggak merasa semangat, karena kita so focused on weaknesses, but we never really work into our strength. Jadi kita nggak mengasah strength kita, akhirnya kita tidak terkoneksi dengan diri kita, di sisi diri kita that we are really good at, and then at the end itu akan menurunkan semangat dan terus menurunkan semangat. So when you know your strength, make sure that you make your strength stand out. Kamu bisa involve di project, kamu bisa membuat kekuatanmu sangat visible di sosmed, kamu pun bisa establishing network, dan membuat bahwa semakin banyak orang tahu that if they are having issue about something related to this issue, they will go to you. Okay, so key here adalah we need to make ourselves stand out on what we are good at, sehingga if anyone have any issue related dengan yang menjadi strength kamu, they will go to you. So it's not about how the job find us, but it's actually karena orang ketika seseorang meng-hire seseorang gitu ya, meng-hire recruitment manager, yang mereka hadapi adalah masalah. Kenapa mereka nge-hire recruitment manager? Karena proses rekrutmen di company itu terhambat. Karena recruiter sebelumnya nggak oke. Karena setiap rekrutmen
open recruitment itu kelamaan tapi nggak pernah ketemu kandidatnya. So they come with a real issue and they want to find a solution. Soal pekerjaan. Yes. Cara kerja. Yes. Nah, karena mereka punya masalah itu, mereka mau mencari solusinya, dan untuk mencari solusinya adalah they want to find through recruiting, but they need to know that you can provide the solution to them. Kalau mereka nggak tahu proposition kamu seperti apa, kamu nggak tahu, mereka nggak tahu kamu akan bisa membantu menyelesaikan masalah apa untuk mereka, then other people will not find us. So we need to be clear to other people, to anyone, apa yang bisa kita lakukan untuk mereka. At the end, it is about other people. Maksudnya kalau kita, setiap orang kan merasa, what is it in it for me? Seorang recruiter akan nanya, apa keuntungan gue ketika gue nge-hire lu? Dan you need to be able to answer to that question. So, future possibilities. Why I say the future possibilities? Karena the future doesn't need to start in the future, it can start now. So what does it mean with future possibilities? Adalah ini sebenarnya kalau kita bicara lu 5 tahun lagi mau apa? Very very common questions asked by any HR person. Apa yang kamu ingin lakukan dalam 5 tahun? To be honest, it's very hard for me to answer that question. Untungnya kayak sekarang HR makin jarang untuk menanyakan pertanyaan itu because it's almost impossible to answer as well. So what I say is that instead of creating that rigid destination, kenapa nggak kita bikin beberapa possibilities, beberapa kemungkinan. So kita sering merasa stuck karena kita merasa bahwa kita harus menuju satu tujuan. And then when that satu tujuan nggak tercapai, you're going to be extremely stressed. But then kalau kita bicara, ada satu buku judulnya adalah Design Your Life by Bill Burnett. You don't need to have one destination. You just need to have several options. And then knowing that you have several options will make you feel more confident. Nah, several options itulah yang aku sebutkan sebagai future possibilities. Artinya, kita bisa bergerak kemana aja. So it doesn't always need to be one, but you can have a possibilities, what I call as obvious possibilities, ambitious possibilities, and dream possibilities. Obvious ini artinya, kalau kita bukan kita tidak melakukan, kita melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan sekarang, sudah pasti akan ke sana. For example, you work as a trainee, kamu kerja dengan performance biasa aja, maksudnya sesuai dengan yang diminta oleh bos aja, and then it is guaranteed that in 2 years you will become a team leader. Karena memang stage-nya seperti itu. But that's obvious, gitu kan? And it's not bad because if we want to go through that path, there's nothing wrong about that. So we have one, obvious possibilities. And then second one, we have ambitious possibilities adalah if I double the effort, if I triple that effort, where will I go? So for example, your ambitious possibilities, instead of only team leader, you want to be a manager in 2 years. So that's your ambitious possibilities. And then next one adalah dream possibilities. If there's nothing yang menghambat kita, apa nih yang kemungkinan tergila yang bisa terjadi? Like for example, dream possibilities for me is to work from anywhere. Nggak harus ada di belakang meja. That was my dream possibilities 2019, 2020 kejadian because of pandemic. So I don't work behind the desk. Apa artinya dengan kita punya possibilities ini? Is that you have these options, and then you can work backward dari possibilities ini. Mana nih yang kamu mau explore duluan? And then you will backward, and then you ask, what do I need to know? And then who can help me? So for example, your ambitious possibilities is to become manager in 2 years. Apa yang perlu kamu ketahui so that you can get there? And then who can help you to get there? So that's the questions of why I'm asking untuk creating possibilities ini, karena you need to answer these 2 questions, and then from there, knowing will make you motivated, and then knowing will make you able to get there. Okay, so hacking the future. This is what I call, if you want to discuss further with me, this is my link.
you can book a 6 minutes free discovery call with me. Yay! Jadi I'm running a coaching program juga one-on-one. No pressures, tapi kalau seandainya you feel that you need it, and then you want to know cocok nggak ya kalau ngobrolnya sama Kak Tantia, feel free to have a free discussion with me. I am really looking forward to help anyone, karena tidak ada kata terlalu cepat atau terlalu terlambat to start to design your career. So what are you waiting for? Start now, join organization or community, and make yourself as a project. Okay, have fun. That's all from my side, Azhar. Thank you. Oh ya udah. Thank you Kak Tatia atas presentasinya yang padat banget tadi dan juga applicable sebenarnya ya. Ini bisa dibagiin nggak Kak nanti Kak? Mungkin slide-nya ini. Boleh. Iya. Boleh. So aku janji ke Tezar buat sharing. Tapi aku lupa kirim. I have a worksheet. Jadi tadi kan slide. And then what I believe adalah kalau kita habis mendengarkan sesuatu, to make yourself committed, you need to write something. Nah, jadi aku punya guided journalnya sehingga it will help you untuk guiding your next step. Siap. Nanti mungkin ya. I'll send to you. Kirim ke aku, kirim. Iya. Teman-teman. Oke. Oke, teman-teman kalau ada pertanyaan boleh banget langsung aja ditanyain apa sih keresahan-keresahan teman-teman gitu untuk menghadapi dunia kerja yang masih samar mungkin ya bagi sebagian orang. Kalau saya sih udah setengah jalan dan sampai sekarang pun sebenarnya Kak Tantia ini aku dulu deh yang nanya ya. Aku dulu yang nanya gitu ya. Sampai sekarang tuh bahkan kita sudah masuk industri, kita tuh masih suka questioning gitu kayak apakah industri ini yang tepat? Apakah posisi ini tepat buat aku ya gitu? Karena kan yang namanya kerja ada masa di mana kita kayak bosen banget nih gitu kan. Bosen banget meskipun kayak semua orang bilang you're good at it gitu kan. Tapi kayak ada kecenderungan bahwa kita questioning diri sendiri gitu. Kalau Kak Tantia menghadapi itu apakah itu wajar begitu ya dalam perjalanan karir Kak Tantia gitu. Dan juga untuk mengatasi itu biasanya. Apakah kita ikutin aja nih kalau mau pindah ya udah kita coba aja dulu gitu. Yes. So ini aku juga mau mematahkan ada salah satu konsep yang selain tadi karir itu harus jenjang, ada juga kata yang ini paling jamak sekali kalau aku ceritakan to my parents for example like I'm not feeling happy here. Biasanya kalimat pertamanya adalah kamu nggak bersyukur. That's like a very dangerous sentence yang membuat kita kayak jangan aku nggak bersyukur, that's why I need to stay. Atau pertanyaan kedua, kamu nggak loyal. Well, that's the second question. And itu adalah aku sebutnya soul crusher sekali. Kenapa? Karena when it comes to that question, kamu nggak bersyukur dan kamu nggak loyal, itu makes us feel like we need to accept any conditions that happens to us right now. Kalau dari my journey, what I feel that oftentimes your soul itu tahu duluan before your mind. So ketika mulai pertanyaan yang nagging seperti itu, am I being at the right place? Am I going somewhere? And am I growing myself? Gitu. Nah, tapi pertanyaan ini bukan berarti sesuatu yang harus dihandle dengan oke, pertanyaan mulai muncul, besok langsung resign. That's all, gitu kan. Dan that's I don't say that it's bad, but there is a better way. Maksudnya, before we go into the final decision untuk kenapa aku mau resign aja completely without any backup plan, for example. There is some steps that we can go through. Nah, misalnya step pertamanya adalah kita bisa melisting. First is that kerjaan itu kan yang kita kerjakan banyak. Misalnya dari satu jenis pekerjaan punya 10 jenis task berbeda. Ini tulis down, and then you put barometer di sebelahnya. Semua task itu setiap hari apa yang harus kamu kerjakan, di put barometer, kemudian di barometer itu kamu ngecek what is your happiness level and what is your engagement level. Jadi ini bikin happy nggak dan kamu merasa engage nggak ketika melakukannya. Dan dari situ kita akan bisa melihat sebenarnya apa yang bikin dari satu pekerjaan itu menjadi nggak bersemangat. Because commonly is actually not all. Itu mungkin hanya 30%, mungkin 50%, mungkin ternyata 100%. But then if it is 100%, then it's,
then you know that the next step is that you need to check out gitu kan. Nah, cuma by us understanding that ternyata itu nggak 100%, and then we can design, bisa nggak kita hack our job, for example discussing dengan atasan, sehingga kita bisa menyesuaikan. Misalnya, oh this part itu yang sangat soul crushing for me. Can I ask to my supervisors, gimana ya untuk bagian ini I need help, atau I need a support, atau bisa nggak aku diberikan teks yang lebih banyak di bagian yang ini karena ini yang membuat aku semangat. So there is always that possibilities, and then it is not a dead end gitu. Nah, tapi if we think like even after we do that exercise, we want to move, but we don't know where to move, what we can do adalah kita bisa prototype. Prototype di sini adalah kita bisa seolah melakukan pekerjaan baru by taking responsibilities dan melakukannya sekarang. So for example, I know that I want to resign from Headhunter, but I don't know what I want to do. So how I prototype, saat itu aku sangat aktif di Toastmasters. Di Toastmasters itu aku banyak melakukan event coordination dan juga PR, marketing. Nah, aku memprototype pekerjaan seorang PR dan marketing dengan melakukan job atau freelance. Bukan freelancer, jadi sebutnya organisasi di Toastmasters. And then I understand that this is something that I want to do. That's why after people search, aku tahu I will not be HR. Aku nggak mau masuk ke HR company sebagai recruiter, no matter how big the company is, because after I'm doing the work as a marketer, I know that I want to go there. And then habis itu, the next role that I'm looking for is to be a marketing person. Meskipun waktu itu istilahnya keren VP of Business Dev, but actually what I'm doing adalah aku sales door to door. Because that time I know that I want to try how to do sales job. So it's not directly memang kita akan keluar saat itu juga, but what is most important thing adalah kita melakukan inventory terhadap diri kita sendiri, and then you try to prototype atau trying to do a small work yang kamu pikir itu ideal, and then you see is there something that make you interested or not. Oke, untuk proses itu tuh apa ya, kita harus mencoba dulu setidaknya lah ya, untuk nemu ini oke atau enggak nih gitu, ini yang kita suka atau enggak nih gitu ya. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, dari Salma. Salma nggak mau langsung ngobrol aja nih? Kak, sebentar lagi ngambil laundry, mau tutup. Oke. Ya. Salma nih, how do we know what is our confident strength? Itu mungkin yang tadi ya, misalnya kayak kadang-kadang kita stuck kelemahan kita, oke, saya nggak bisa ngomong. Terus kayak ya udahlah. Tapi aku bingung gitu. Maksudnya kayak setelah itu kita kan agak bingung juga kan mau di-convert jadi apa gitu kan. Sebelum akhirnya mungkin menemukan bisa ngegambar atau lewat apa. Nah, untuk proses discovery itu sendiri gimana, Kak? Oke. So the question here adalah ini, kita tahu bahwa kita lemah melakukan sesuatu karena kita diminta melakukan atau kita harus melakukan sesuatu, and then apparently either kita nggak bisa selesai atau kita bisa selesai tapi dengan hasil yang nggak bagus kan. So how I approach this question adalah kita menanyakan diri kita sendiri, if I'm being involved in this project atau aku diminta untuk mengerjakan suatu task, bagaimana ya cara aku bisa tetap menyelesaikan task tersebut, atau bagaimana aku bisa tetap berkontribusi, atau bagaimana aku bisa tetap membantu orang with a different way, but still get the things done. Gitu. So how I know that my converted strike into is a solution, karena dalam satu pekerjaan, misalnya operations, the task itu tugasnya adalah bukan bikin presentasi, itu bukan bikin analisa data. The big task adalah menyelesaikan sebuah isu. Misalnya isunya adalah, sebutlah kita kan jualan insurance sama dokter. Isunya adalah gimana cara naikin penjualan asuransi dari tadinya 100 per hari jadi 200 per hari, 2 kali lipat misalnya kayak gitu. So that's the issue. How
what I'm not good at adalah trying to analyze apa yang menjadi penyebab kenapa performance-nya nggak bagus. Tapi what I'm really good at adalah I can focus on solution atau option apa aja yang perlu dilakukan. So I focus on the solution and then I work backward. Aku punya 3 alternatif solusi, kemudian aku meminta my colleague yang lebih bagus dalam analisa untuk find out dari tiga solusi ini yang mana yang paling mungkin dilakukan berdasarkan kondisi tim. So it's a bit complex, but basically it comes from the question is that I still want to get these things done. I still want to help my team. I still want to help this organization. But how can I help them dengan cara yang aku lebih nyaman dan aku tahu that it will become better. So for example that you want to help that PPECO-nya punya kegiatan yang jauh lebih banyak pesertanya. You're not good at design, for example, but then you know that you are good in talking with other people. Jadi how you help this adalah kamu akan network dengan banyak orang sehingga kamu akan membuat lebih banyak orang tahu tentang event ini dan orang akan lebih banyak datang. Instead of kamu bantu bikinin design poster because that's not what you're good at. But then you converted that anything related to design, it's not your strength, it is on the opposite, it's your weakness. You're converting it. Instead of designing, I'm going to convert my passion for marketing dengan berkomunikasi secara oral kepada lebih banyak orang. So it's not a direct answer, yes, tapi it comes from the question, how can I still help other people through doing something that I'm really enjoy doing. Oke. Itu memberi insight lah ya, gimana kita akhirnya bisa menemukan. Nah ini nih Kak, ada pertanyaan lagi nih, untuk stay motivated gitu gimana sih Kak? Kan yang namanya karir kan perjalanan yang panjang gitu kan ya. Kemudian juga kita kadang-kadang bingung juga, gini. Mungkin ketika aku masuk industri ini juga nyambung dari pertanyaan dari Fitra kali ya. Ketika kita masuk industri gitu ya, kita kan nggak punya kontrol atas diri kita kadang-kadang ya. Yang tadi Kakak bilang itu ya, bahwa kita punya atasan yang nilai kita. Kita punya orang-orang yang mengontrol bagaimana kemudian karir kita akan jalan gitu kan. Nah, kita tuh nggak pernah tahu. Kadang-kadang kayak aku nih dipromotnya kapan gitu kan, meskipun kita udah punya target itu. Nah untuk stay motivated-nya itu biasanya apa sih Kak yang bisa dilakukan, dan juga biasanya kalau misalnya target itu tidak tercapai itu gimana tuh Kak? Apakah kita emang harus cari alternatif lain atau kita bisa nego sih dalam industri itu biasanya? Okay. So I think first adalah kita perlu tahu dulu apa yang membuat kamu rasa tidak termotivasi. So aku percaya bahwa apapun yang terjadi itu ada penyebabnya. Gitu. Mungkin kita merasa kayak nggak ada penyebabnya, pokoknya gue jenuh aja gitu. But there is a trigger, and then the question adalah understanding apa yang menjadi trigger itu. So perhaps kenapa kita nggak ketemu triggernya, because we don't ask the right question. We don't ask the right questions, berarti kok gue jenuh sih gitu. Instead of menanyakan kok gue merasa gue diam di tempat. Nah, gue berjalan di tempat gitu. Harusnya berjalan di tempat ya kan itu. Gue kok merasa gue berjalan di tempat. So basically it's not jenuhnya itu yang menjadi isu, tapi kamu merasa bahwa kamu nggak progressing. Maksudnya kamu udah melakukan sesuatu, tapi kok nggak maju-maju. Dan and then karena kita sudah menanyakan pertanyaan itu, dan you can identify lagi apa yang menjadi penyebab aku nggak maju-maju ya. Oke. Dan even we need to ask again, definisi maju ini apa? Karena semua orang punya definisi maju yang beda-beda. Apakah misalnya naik jabatan, naik gaji, atau tambah cuti. Jadi cuti tahunan yang harusnya 12 hari mungkin jadi 18 hari gitu. Semua orang punya definisi maju itu, tingkat kemajuan itu beda-beda. So you need to define parameter apa yang membuat kamu merasa maju. Habis itu and then you ask again, ternyata parameterku adalah naik jabatan. So
And then we ask again, Pak naik jabatan ini apa yang menjadi penghambat naik jabatan? Oh, apparently aku belum dapat rekomendasi dari atasanku. And then after that, kenapa ya aku belum dapat rekomendasi dari atasanku? Mungkin aku nggak perform, mungkin atasanku nggak suka, atau mungkin atasanku nggak tahu bahwa aku sudah layak dipromosikan. And then you can ask and by understanding that question, you can bring that to your atasan, dan instead of nanya, Pak saya jenuh, nah, atasanmu kakak kayak, so, tapi kalau kita tanyakan, Pak, I feel like I deserve to be a manager, tapi sampai sekarang I don't know what do you think about my performance? Bolehkah Bapak memberikan performance review untuk saya sehingga saya bisa tahu what is my next step to become a manager. Jadi itu adalah hanya salah satu skenario. Cuma kuncinya adalah you need to understand first apa yang membuat kamu tertrigger sehingga merasakan perasaan tersebut. And then the next question adalah have you asked the right question? Karena kalau kita berfokus with the wrong question, you focus on the wrong solution. So, jadi misalnya karena kamu merasa fokus kepada jenuhnya, so that your solution, this is for example, kamu merasa jenuhnya, so then you are focusing on the solution. Okay, I'm going to spend every money untuk jalan-jalan sampai uangku habis. That's for example. Nanti uangnya habis, tambah stres lagi, gitu. Tapi you never solve what is the main issue, karena you never know what is the root cause, kayak gitu. Jadi tanyakan dulu apa yang buat kamu merasa seperti itu. Once you understand, then you tackle that issue first. Oke. Sudah terjawab mungkin Kak Fitrah? Kalau ada pertanyaan lain, boleh loh nanya langsung gitu. Nanya langsung kayak buka mic-nya. Oke. Iya. Oke, mungkin karena ini kebanyakan ini Kak, kebanyakan tuh yang aku lihat nih anak-anaknya masih baru kuliah S1 gitu Kak. Iya. Sekarang itu trennya di Turki itu tuh kayak ada gap, bukan gap gimana ya, ada tren antara organisasi atau kita membuat usaha sendiri di sini gitu. Nah, yang Kakak lihat, apakah kemudian ikut organisasi itu bisa membantu secara signifikan nggak sih? Maksudnya kayak dalam pengembangan karir yang kita kadang-kadang nggak tahu nih ke depannya mau apa gitu kan. Kalau aku sih merasanya bahwa karena dulu waktu aktif di organisasi gitu kan. Jadi aku melihat bahwa meskipun tidak ada kesinambungan antara organisasi yang aku ikutin dengan karir goalku di depannya gitu. Tapi itu tetap ada manfaatnya gitu sih. Nah sekarang tuh kayak ada tren yang kayak udah kita nggak usah capek-capek ke organisasi, udah kita langsung aja deh misalnya kayak jadi wirausaha deh gitu, atau kita langsung aja deh magang gitu kalau ada kesempatan langsung gitu sih Kak. Maksudnya kayak ketika kita dihadapkan dengan apakah kita mendingan organisasi atau kita cari alternatif lain, apakah itu bertentangan kah gitu? Okay. So sebenarnya pertanyaan yang ditanyakan adalah kamu ingin merasakan pengalaman yang seperti apa, gitu. So karena balik lagi adalah tujuan apa yang ingin dicapai di akhirnya. Jadi kalau aku lihat dulu waktu zaman S1, aku ikut organisasi, but the motivation is actually not 100% pure ya. Aku tahu aku menargetkan ingin jadi mahasiswa berprestasi tingkat nasional. Untuk menjadi Mapresnas itu butuh kredit dari organisasi. So I'm designing my career at university. Aku punya target setiap semester harus berapa kepanitiaan dan berapa organisasi. Karena tahu aku end goal-nya, kalau organisasi itu aku punya jabatan ketua, kemudian wakil, terus apa lagi sekretaris bendahara, itu kum atau nilainya itu sekian. Tapi kalau aku hanya jadi anggota, kumnya hanya sekian. So I'm targeting that I need to be at least kepala division karena aku mau mendapatkan kum sekian untuk akhirnya end result-nya adalah memenuhi syarat untuk menjadi Mapres. So what I said is not pure,
because if I look back, actually itu nggak terlalu oke karena at the end of my study di universitas, aku bingung because I did everything. I'm being everywhere karena fokusnya hanya satu goal, yaitu dapat MAPRES. Once I get MAPRES and then I'm empty. Aku pernah mengalami posisi ketika lulus kuliah dan setelah selesai MAPRES masuk pekerjaan pertama, I feel like I don't have any further goal karena goalku berhenti di MAPRES. So if I'm seeing that experience kemudian aku bawa ke sekarang, if I can do it better, what I want to do that time, what I should do dan what I suggest you to do juga adalah kamu ingin merasakan pengalaman seperti apa, and then cek lagi, pasang barometernya lagi ketika kamu melakukan sebuah organisasi atau itu wirausaha, kamu mendapatkan experience yang kamu mau rasakan. Gitu. So for example, kamu ingin menjadi seorang marketer, and then so for you to experience that, sekarang kamu akan cari organisasi di bidang yang kamu harus memarketkan event atau memarketkan organisasi. So you have that experience. Gitu. Oke, gitu. Okay. Jadi sebenarnya kayak kita harus tahu dulu nih apa yang kita tuju. Itu masuk akal juga sih, Kak. Jadi kayak apa yang kita tuju ya, yang kemudian step-stepnya itu bisa kita lihat nih apa yang bisa membawa manfaat bagi goal yang akan kita capai. Gitu. Nanti kalau balik lagi bingung pertanyaannya, tapi I don't know where I'm going, and then you don't need to know one goal, you just need to have several possibilities. Beberapa kemungkinan, and then that's already good enough. Oke. Ayo teman-teman yang mau nanya mungkin nggak usah malu-malu, nggak usah intimidated by Kak Tantia, it's okay. Gitu. Kadang-kadang bingung loh, Kak. Kadang-kadang bingung, ini kayak ini ada satu orang ngomong depan kita keren banget gitu kan. Jadi bingung, aku takut pertanyaanku bodoh, kadang-kadang gitu loh, Kak. Aku juga sampai sekarang masih gitu loh, kayak pertanyaanku nggak penting gitu kan. Nggak apa-apa teman-teman, ditanyain aja gitu. Karena daripada loss-nya nanti, mendingan loss-nya sekarang. Karena banyak banget, Kak, yang kita lihat gitu ya, di generasi aku atau di generasi setelahnya sampai saat ini mungkin, yang kayak mereka itu setelah lulus juga bingung, ini aku mau kemana, mau dibawa kemana, yang artinya bahwa mereka stuck di situ aja, nggak kemana-mana, dan mereka nanti pada akhirnya agak susah berprogres karena udah telat banget. Dan apa ya, dan yang kedua mungkin ini sih, Kak, trennya sekarang tuh somehow orang cepat-cepat banget, mungkin kayak kata Tia gitu kan, cepat 2-3 udah jadi PV gitu kan. Kemudian nanti kita lihat di LinkedIn tuh benar-benar intimidating banget sih, Kak. Kayak benar-benar kayak seusiaku udah jadi CEO of apa gitu. Itu kan kayak wow gitu sih. Tapi gimana ya, Kak? Aku mau nanya, ini agak ada keresahan dari aku sendiri sih, Kak. Bahwa aku kadang-kadang kayak suka minder gitu sih ngelihat orang-orang, wow, ini kok aku usia segini masih gini-gini aja gitu, dibandingkan orang-orang yang lain udah kayak keren-keren banget. Kadang-kadang kita merasa seperti itu sih, Kak. Apakah apa ya, itu sehat nggak sebenarnya? Kalau Kak Tanti pernah nggak merasakan gitu, kayak aku tahu secara pribadi aku ini anaknya agak ambisius gitu kan. Aku tahu apa yang aku mau kadang-kadang gitu. Tapi di sisi lain juga aku merasa terintimidasi kadang-kadang dengan pencapaian-pencapaian orang lain. Gitu sih, Kak. So LinkedIn itu sama seperti Instagram, and same with any social media. It is better what is seen than what it is actually gitu loh. Jadi maksudku adalah aku pengguna LinkedIn dari tahun 2010 ya, berarti udah 11 tahun aku pakai LinkedIn. So and then I know the pattern of how people communicating di LinkedIn, and they are always exaggerating things. Bahwa dalam arti gini, you can create a description
that is much shinier daripada kondisi aslinya. For example, pekerjaannya kita misalnya apa ya? Sebutlah pekerjaan kamu adalah mengikat kotak dengan menggunakan pita, gitu ya. Kalau kita lihat apa pekerjaan kamu, mengikat pita di kotak kado, gitu kan? But then you can create the explanations to become creating beautiful objects through simple items and creating a divine presence to create a momentous experience for other people, something like that. And that's what happened in Mungkin. So what I'm saying is that gak usah silau with whatever explanations ataupun jabatan, especially I know that with the situation dengan startup sekarang, we tend to create a more shinier description kita tends untuk memberikan deskripsi yang jauh lebih shiny daripada kondisi aslinya, kayak gitu. Itu sangat karena misalnya pekerjaan itu they create like a description of a VP. Kalau kita lihat salah satu startup di Indonesia itu jabatan VP itu banyak sekali set, and then that our impression tentang VP itu kalau misalnya kita bicara di organisasi kayak bank, VP itu second in line kan. Di CEO level kedua itu VP. Tapi kalau kita lihat sebenarnya VP yang ada di startup ini itu setara dengan senior manager. Karena VP-nya ada 100. Bahkan katanya bercandanya bahkan ada VP of OB gitu katanya. VP of tukang booking ruangan, because that's how they create the position title to become really heavy on top. Jadi, gak usah silau dengan itu. It is what is created right now. It might not describe what is the real, what they are really doing inside, but then it's being created that way. Jadi, instead of kita membandingkan of X person already reach Y position, whatever that Y position means, it comes back again, what do we want to contribute on? And then even your position bisa VP or something, but doesn't mean that you're going to create that contribution level yang kamu inginkan atau yang kamu sebenarnya bisa lakukan atau yang kamu actually have the potential to do. So, jangan silau di sana. That most important thing adalah contribution and the difference that you want to make, no matter how big or how small it is, as long as you move forward and you create the contribution, you're already creating something. Oke. Tessa cepetan balik ke Jakarta, kita harus ngomong lagi di pelangi. Teman-teman, boleh nanya loh, ini mumpung ada Kak Santia gitu kan, jadi nanya ya, nggak apa. Ayo, ada lagi nggak yang mau nanya? Aku pengen Teza tanya. lagi. Oh, silakan Salma. Silakan. Aku mau nanya, jadi ada perbandingan, misalkan aku pengalaman, misalkan aku hobi skill itu di desain. Suatu hari aku pernah kerja di magang di agensi media di Indonesia, tapi posisinya aku di Turki. Ada kendala karena mungkin ngerasa pertama newbie, kedua perbedaan waktu yang lumayan jauh ya 4 jam. Jadi ngerasa aku ngikutin flow agensi itu. Jadi kayak misalkan begadang tapi pas mau tidur tiba-tiba ada meeting. Jadi kayak yang aduh bilang gak ya mau tidur atau ikut gak ya gitu kan. Jadi kayak yang tapi kalau gue nggak tidur nanti capek gitu kan. Soalnya ada kuliah juga gitu. Tapi kalau kalau gue nggak ikut nanti malah bisa jadi entar dikeluarin atau enggak kayak kena sindiran lah kalau lagi kumpul kayak gitu kan. Terus yang kedua, maksudnya jadi enggak ini loh Kak, jadi kayak gimana ya bilangnya? Kayak misalkan ada revisi, ya of course pasti ada revisi, tapi kan biasanya kalau sebagai freelancer punya batasan kayak maksimal 3 kali revisi dan lain-lain. Nah, aku tuh orangnya kayak gak enakan, udah daripada gue kehilangan kerjaan gue, yaudah gue nurut aja kayak gitu. Itu pertama. Kedua, pas sharing-sharing sama teman desainer juga, yang dia memang mungkin lebih maju dari banding aku, dia cerita, dia bilang, gue udah berani nih bilang
kalau disuruh revisi lagi, gue udah berani bilang, enggak, kesepakatan kita cuma 3, ya udah 3 aja. Terus aku kayak mandingin, iya sih kalau gue kayak gini terus nanti gue jadi kayak kerja iya, senang iya, tapi kayak under pressure gitu loh kerja, jadi kayak yang nggak suka gitu, tapi suka desain tapi nggak suka cara kerja itu kayak gini. Jadi kayak mau nanya kayak what do you think, which one is better, like harus bilang udah Kak, kayaknya 3 kali itu cukup, atau ya udah untuk mungkin sebagai newbie ya, kayak atau udah ikutin aja flow-nya kayak gitu sih. Thank you very much Salma for question. So pertanyaannya gini, under pressure. Jadi kita semua akan berada dalam under pressure. Any conditions, most kuliah juga you are going to be under pressure. Kerja at any level you are going to be under pressure. Pertanyaan adalah, is it a kind of pressure that you want? Apakah pressure ini berada dalam kondisi under pressure itu adalah sebuah tekanan yang kamu inginkan? Maksudnya, is it the challenge that you want to have atau enggak? Kayak gitu. So, when we say that we want to have the challenge, then we go with it. Nah, so sekarang pertanyaan kedua adalah, kalau kita berhadapan dengan klien atau berhadapan dengan siapapun, we have the tendency untuk membuat boundary kita itu being overstepped by other people, because we think that ketika kita set boundaries, kita merasa tidak enak. Jadi ketika kita set boundaries, misalnya, saya nggak mau diganggu lewat dari jam 7 malam. Tapi kalau tiba-tiba bos kontak saya, tapi kalau saya nggak jawab, nanti bosnya nggak enak. 1 time, 2 times, 3 times we do it, and then your boundaries will always be crossed. And that's what exactly happened di pekerjaanku sebelum yang sekarang, adalah I was always being contacted at 11. There's one worse, itu aku punya meeting jam 11 malam, itu bukan kontak lewat WhatsApp lagi, tapi itu meeting sampai jam 12 malam for something that I knew it's not urgent. It is important, yes, but it's not urgent. Nobody dies, the system doesn't die. Nobody losing any money just because I'm going to delay dari jam 11 malam ke jam 7 pagi besok misalnya. So, but to create that boundaries, there is one level, one skill again yang disebut dengan being assertive. Assertive itu bukan agresif. Assertive adalah you're stating what is your most important, you're stating what you think is important for you, then you're creating the boundaries. Dan creating boundaries itu bukan membuat kita menjadi tidak profesional, tapi justru membuat kita menjadi profesional. Because when people stepping on our boundaries, they are thinking that we are less, and then they are thinking that we are not professional. That's why they can't step on our boundaries. But if they knew that we are professional, they will respect the boundaries. Nah, of course, ada beberapa cara komunikasi. Misalnya kita nggak bisa bilang kayak, gue nggak mau lagi, yang bener aja lu, seenaknya. That's not being assertive. That is being aggressive and being stupid at the same time. But we can do it in a way, for example, misalnya sebelum kita bilang go, kita bikin kesepakatan. Misalnya, oke, berarti revisi 3 kali, ABCD, and then you send an email CCing everyone that is important. Misalnya kamu harus CC dengan account manager, mau CC lagi dengan account director-nya, kalau perlu CC lagi atasan dari si klien itu, so that we know that we agreed upfront bahwa ini adalah hal-hal yang diminta. Jadi revisinya maksimal 3 kali, kemudian permintaannya adalah ABCD. Nanti ketika ada permintaan revisi pertama, you send an email again. Based on our discussion today, maka revisi pertama ini aspeknya adalah ABCDE. Revisi 2, kemudian terakhir revisi 3, ini adalah final revision, request-nya adalah seperti ini, lebih dari ini maka akan ada cost tambahan, and then please discuss with the account manager untuk discuss tentang cost tambahan tersebut. Seperti itu. Jadi we set the boundaries in the beginning, and then when you create the boundaries, itu kamu akan menjadi di view lebih profesional. You are actually creating a professional boundaries for yourself, and then you will be more respected. So letting other people stepping on our boundaries itu bukan membuat kita menjadi dihargai, it's actually making you being undervalued. And we don't want to be undervalued because once we do it, we will never stop. Gitu.
Jadi ada satu buku judulnya Boundary Boss. Siapa ya pengarangnya ya? Itu that one is really good. Or any book about boundaries is really good. And it's one of the skills yang sering kelewat, especially oleh orang Indonesia karena kita sangat merasa nggak enak. Then you need to learn that because that's where you can step up. Adalah ketika orang menghargai space kamu dan orang menghargai boundary kamu. Okay. Thank you Kak Tantia. Oke, sama-sama. Ayo, kalau ada yang mau nanya lagi mungkin sama ada pertanyaan lagi. Aji biasanya aktif banget nih kalau gitu. Mungkin dari aku dulu kali ya Kak. Monggo. Kalau ini gimana sih Kak? Maksudnya kayak perempuan. Nah di industri ini kan menjadi apa ya? Menjadi salah satu perbincangan yang hangat ya tentang gender equality segala macam gitu kan. Nah kalau Kakak sendiri gimana? Pernahkah menghadapi hal itu dan juga kalau sekarang gimana sih Kak? Perbandingannya, kemudian juga apakah hal itu masih ada terkait dengan, maksudnya kayak dulu aku ingat banget ketika aku pernah dilibatkan dalam suatu pembicaraan dengan bosku mengenai siapa yang harus promote gitu kan. Dan pada saat itu beberapa kandidat yang perempuan itu pasti kayak banyak catatannya gitu loh Kak. Kayak dia perempuan, nggak bisa pulang malam. Terus waktu itu kan aku industrinya media ya, nggak bisa pulang malam. Terus juga potensinya dia akan menikah. Ketika menikah dia potentially akan dibawa sama suaminya dan resign dari tempat kerja. Jadi nggak sustain dianggapnya. Kemudian juga potensi misalnya dia punya anak gitu kan. Jadi dia nggak bisa dedicated untuk jobnya. Nah kalau sekarang gimana sih Kak trennya? Apakah itu juga masih apa ya? Masih menjadi penghambat gitu kan? Kalau ngelihat Kak Tantia kan sekarang sudah di jabatan yang bagus gitu kan, dengan usia yang muda gitu kan. Tapi kan artinya bahwa tidak semua perempuan akan bisa seperti Kak Tantia gitu. Kalau menurutku ya, dengan adanya stigma yang ada di masyarakat kita yang apa, yang patriarkis gitu loh Kak. Okay, so aku mau bilang that any women can be like me. Saya bukan tidak any women can be. The question is that do we take that responsibilities or the decision by ourselves? Jadi gini, kita menyadari that women itu memang punya challenge lebih karena berbagai macam conditions yang naturally akan kita hadapi, gitu ya. Kita punya apa namanya, kita akan punya limitations that there will be the time ketika kita harus melahirkan, it's just biology. Ketika kita akan mungkin memilih nganterin anak ke rumah sakit instead of going through the meetings, atau ketika kita harus tinggal di rumah karena anak ternyata perlu ada pertemuan orang tua gitu, for example. So it is up to us as women. Do we want to work harder to prove ourselves? Gitu. And do we want to let that conditions itu menjadi definisi atas diri kita? So if we want to create the definition bahwa because I am mom and then aku akan dari sudah pasti aku akan aku akan izin ketika anakku sakit, jadi atasan harus terima aja kayak gitu. Dan other people akan melihat kita seperti itu juga gitu. But instead of kita providing solution, misalnya, yes, I'm a mom, but this time I cannot attend work karena my kid is sick. As a solution, I'm going to work overtime setelah ngantar ke rumah sakit misalnya, atau I'm going to ensure that I'm going to finish half the time. Jadi meskipun aku nggak punya waktu yang sama karena akan kepotong untuk ngantar anak ke rumah sakit, but I can ensure that there will be no performance issue on this task. And then, so it needs hard work, of course, and that's part of the risk, and that is the risk that we want to take, gitu kan? Nah, jadi solution, jadi yang I think like what needs to be changed adalah mindsetnya kita sendiri. Are we giving up with our condition,
Are we finding a solution? Kalau kita finding that solution, then people will see that you are working hard untuk overcome this. Kamu nggak membuat condition ini, apapun kondisinya. Ini bisa jadi kita perempuan dengan kondisinya, atau kita mungkin pria tapi kita punya kondisi lainnya, tapi kita tidak menjadikan kondisi itu penghambat dan kita nggak menjadikan itu excuse, tapi kita find the solution so that we can always deliver and people can trust us. Our question is that apakah kamu invest ke dirimu cukup untuk membuat orang lain mau menginvestasikan kepercayaan mereka kepada dirimu. Oke, jadi jawabannya bisa banget, nggak ada penghambatan, asalkan. Tapi bener nggak Kak, kalau misalnya kayak perempuan itu harus double kerjanya dibandingkan laki-laki untuk proving dirinya sendiri, untuk proving kayak orang-orang di sekitarnya gitu. Kalau yang pengalaman Kak Tantia? Yeah, so I work in a male industries juga ya, maksudnya tech startup itu male dominated. Dulu kayak misalnya di Zenius gitu ya, I think like on the senior manager level itu yang cewek itu yang perempuan cuma 2, and then there are like 14 senior managers gitu, and all of them are male. So tapi yang aku percaya it is anyone actually, nggak hanya ini karena kondisi wanita, kondisi karena aku seorang ibu, or any condition, anyone who wants to go further, you need to work hard gitu. That is any conditions gitu. And then berikutnya adalah apakah kamu tahu cara memanfaatkan kekuatan tersebut gitu, and then not focusing on the weakness. So we are keep to focus on the weakness. Oh, I'm a woman, misalnya women, I'm emotional. Aku pasti akan ada izin karena aku lebih mengutamakan anakku. So atasan, you cannot rely on me because I'm emotional and I cannot focus 100% at work. If that is become our mindset, so you're not going anywhere. So jadi I think like siapapun that you want to go further, for sure you need to work harder, and that is your choice gitu. Gak ada yang memaksakan kamu untuk working harder. This is your choice where you want to go gitu. But if you want to go further, of course you need to work harder, and then focus on your strength, dan juga nggak fokus kepada apa yang melimitasi kamu, tapi fokus kepada bagaimana kamu bisa memberikan solusi for the things that you know limiting you. Okay. Thank you Kak. Laika, pertanyaan lain? Silakan kalau ada pertanyaan. Halo Kak. Iya silakan. Mau bertanya. Izin bertanya. Jadi perkenalkan aku Aji. Terus untuk pertanyaannya ini sih, apa namanya, kan aku sekarang di jurusan bisnis, dan bisnis itu kalau aku lihat-lihat ya prospek kerjanya itu general. Kalau aku lihat dari pelajaran yang aku diajarin gitu kan terlalu general, bisa jadi marketing, bisa jadi supply chain manager, bisa di operation gitu kan ya. Nah, aku karena terinspirasi dari salah satu senior aku, jadi akhirnya pengen fokus ke marketing gitu. Dan aku juga merasa kayak aku ada interest di situ kan ya. Cuman aku takut gitu Kak, karena apa namanya? Aku merasa belum ada indikator, bukan indikator, belum ada action yang aku perbuat gitu. Maksudnya aku belajar, cuman kayak belum ada satu action atau satu bukti yang menjustifikasi bahwa keputusan aku untuk fokus ke marketing gitu. Kayak aku takut nanti ternyata, kan ini aku udah mau lulus ya sekitar 2 tahun lagi insya Allah. Jadi aku takut nanti sebelum aku lulus ternyata kayak aku gagal gitu. Maksudnya aku nggak punya bakat di bidang ini kayak gitu-gitu, di bidang marketing ini gitu. Jadi mungkin aku yang mau aku tanyakan ini sih Kak, apa sih determining apa sign-nya bahwa ini itu bukan jalan aku gitu. Itu sih aku mau tanyain. Kira-kira. Yes. Gitu.
Okay, so the thing is that we never knew whether it's going to be right for us forever or not gitu. Misalnya kamu merasa you are going to choose a marketing. Apakah sampai 10 tahun setelah kamu memilih jurusan marketing dan marketing will always be your way? Belum tentu gitu. Well, jadi it is what we need to know adalah it is good enough for now. Nantinya berubah, tiba-tiba kamu mau nyebrang dari marketing, misalnya mau jadi penyanyi gitu, it's also actually okay. Nah sekarang pertanyaannya adalah, how do you know, atau how do you make the justification, ini keputusan yang benar atau enggak? If this is happening in the past, aku akan bilang, tunggu nanti aja, tunggu nasib gitu ya. Tapi, this is year 2021, kita bisa melakukan prototyping terhadap pengalaman tersebut. So, what I'm trying to say adalah sebenarnya kamu marketing itu apa sih? Apa sih yang disebut dengan marketing? You are selling something, right? And you are going to make anything that you sell gitu kan? You are going to market water bottle misalnya. Kamu akan memastikan agar water bottle ini bisa terjual dan terjual dengan sangat laku gitu kan, dengan berbagai macam program. Apapun yang kamu bilang, mau bikin jualan di tengah jalan, kamu mau bikin promo harganya tinggal jadi setengahnya, kamu mau bikin iklan di Facebook, it's all marketing program with one objective agar water bottle ini bisa terjual. So when you know apa sih sebenarnya inti dari role itu, kamu bisa melakukan prototype atau melakukan kegiatan yang sama menyerupai dengan hal tersebut dari sekarang. So for example, marketing, the closest one that you can do adalah you apply to Peza right now and then you become a marketing dari PPA. Pokoknya mungkin sebelum kita bicara kayak, oh I wanna be a marketing division head, mungkin kamu akan berpartisipasi untuk ikut salah satu event. Kemudian di event itu kamu pasang target, misalnya event serupa seperti ini, targetnya adalah harus ada 30 peserta yang datang. You create the target for yourself. And then you design untuk bikin 30 orang datang, apa yang akan kamu lakukan strateginya? Bikin Facebook ads, bikin Instagram ads, bikin Instagram story, atau kamu teleponin semua orang, teman-teman kamu untuk ikutan. And then you measure, oh by the time that the event come, ternyata aku nggak dapat 30, aku dapat 50. I'm actually even better at this. Gitu kan? And then you feel like, this is something that I want to do because I can market something. Dari marketing event mungkin nanti bergerak lagi, you wanna help your friend yang punya UMKM, punya bisnis sendiri untuk marketing their product. And then apparently you enjoy it as well. Dari situ kamu udah punya banyak portfolio. Kamu bisa list di CV kamu bisa bikin portfolio. Nanti ketika kamu melamar ke perusahaan, kamu akan send this portfolio. Example of your project, PP event. Selling UMKM product. Hasilnya segini, strateginya seperti ini. So that company akan merasa, yes, memang orang ini baru lulus. Tapi experience-nya itu sudah ada dan sudah kelihatan bahwa memang minatnya ingin ke sana. That's an example. Tapi alternative cases-nya bisa juga setelah kamu rasakan, ya kamu dapat 50 orang datang ke event. Tapi habis itu kamu merasa sangat sangat demotivated. Kamu kayak disedot gitu ya, diserap. Jadi instead of jadi bersemangat, kamu malah merasa jadi down. Karena kamu merasa energi kamu habis. So you're being sucked out. And then you know that this is not something that you want to do. So you try something else. Maybe next time instead of kamu managing marketingnya, kamu mau managing orangnya. Gitu. And then perhaps apparently it's not marketing. What you're interested in is actually HR, managing people. But you already know, but by trying something that is really small and really less risky. I mean, I don't say that kamu bisa gagal di PPA, nanti Peza nggak sama aku, but what I'm saying is that the risk itu masih bisa di-manage instead of ketika kamu masuk ke marketing nantinya, and then your risk of failing a project yang cost $1 juta gitu misalnya. That's very big risk. But you're trying to emulate, atau kamu mencoba prototyping, atau kamu mencoba melakukan sesuatu yang mirip, tapi dengan skala yang lebih kecil, dengan resiko yang lebih kecil dari sekarang. Kayak gitu. How is it, Haji? Okay. Thank you, Kak. Udah. Oke, udah mencerahkan. Oke, itu mungkin pertanyaan terakhir kali ya, karena sudah malam juga di Indonesia.
Udah paham di Indonesia. Terima kasih Kak Tantia atas waktu dan juga kesempatannya bisa ngobrol-ngobrol bareng hari ini dengan PPIKO-nya dan juga teman-teman yang lain yang hari ini bergabung juga saya ucapkan terima kasih. Yang non PPIKO-nya kayak Salma gitu. Kemudian juga tadi sempat ada beberapa kita lihat ada Dini Senior Ain, Nurul, oke. Dan beberapa teman-teman lainnya. Sangat apa ya? Menurutku sih aku berharap bahwa aku dapat kesempatan ini ketika aku belum lulus S1 sehingga aku bisa merancangnya dengan matang dan keluar dari kuliah oke, jadi aku punya bekal kemudian masuk industri gitu kan. Kemudian aku udah tahu apa yang aku tuju gitu. Jadi nggak ada istilah hilang-hilangan dulu lah kayak lost banget gitu kan ketika lulus kuliah. Dan nanti teman-teman juga bisa dapat slide-nya dan juga jurnalnya mungkin ya dari Kak Tantia ya. Ya yang mungkin bisa langsung diaplikasikan setelah ini kita merencanakan dengan matang abis ini mau kemana. Sayang banget soalnya gitu kan ketika anak-anak di luar sana udah tahu mau ngapain gitu kalau kita masih hilang-hilang aja gitu kan kita nggak tahu mau ngapain itu kayak buang-buang waktu nanti jatuhnya gitu sih. Oke, kita foto bareng sebelum ditutup mungkin ya. Terima kasih sekali lagi Kak Tantia dan juga teman-teman yang sudah bergabung. Semoga bermanfaat. Aku stop recording dulu ya.